10, wah itu jelas 10-nya itu riba qard. Meskipun jaminannya nggak dipakai ya, tapi yang banyak hari ini nggak sadar, dipikirnya utang 100 kembali 100, jaminannya dipakai baik-baik saja dengan dalih sama-sama ridho. Di dalam Islam Pak, sama-sama ridho tidak selalu membuat haram terus berubah jadi halal. Contoh, jenengan punya istri jenengan relakan untuk saya zinai, meskipun rela tetap hukumnya adalah haram karena memang tidak boleh. Jadi tidak semuanya barang haram akan jadi halal ketika saling ridho. Jangan terburu-buru dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya beberapa jenis riba ini, maka penting sekali untuk Bapak Ibu mengerti bahwa riba ini harus kita jauhi atau kita hindari. Ketika Allah memberikan larangan kepada Nabi Adam alaihi salam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, maka tidak penting ada apa dengan buah itu, karena yang penting adalah menjauhinya. Ketika pemerintah memberikan aturan kepada kita, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, maka tidak penting mengapa yang dipilih merah dan hijau, karena yang penting adalah mentaatinya. Ketika panjenengan diberikan larangan babi itu haram, tidak penting ada apa dengan babi, kenapa diharamkan? Karena yang penting adalah jangan dimakan. Ketika panjenengan kepo kenapa haram, silahkan cari tahu, tapi itu urusan belakang. Urusan yang pertama adalah mentaatinya dulu. Kenapa lampu merah yang dipilih supaya kita berhenti? Maka silahkan itu cari informasinya, tapi ketika ketemu lampu merah berhenti dulu. Jangan karena tidak tahu informasi, tidak tahu keterangannya, terus gak mau taat, bahaya, kecelakaan nanti. Tidak tahu kenapa riba diharamkan, tidak tahu alasannya, terus jenengan melanggarnya, bahaya. Nanti nek kena musibah gimana? Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika dilarang mendekati sebuah pohon yang banyak orang menamakan buah kholdi itu, maka ketika kita harus mencari informasi mengapa itu dilarang, terus akhirnya dimakan, celakalah akhirnya. Maka yang benar mentaatinya dulu. Ketika malaikat diminta sujud kepada Nabi Adam, tidak penting alasannya apa, tidak penting mengapa, tidak penting penjelasannya, karena yang penting adalah segera sujud, taat kepada perintah Allah. Jangan seperti iblis yang diminta sujud tidak mau sujud, aba wastakbar, wis ora gelem, sombong lagi. Ketika Allah perintah kita untuk sholat 5 waktu, mungkin bulan ini kan ada peringatan Isra Mi'raj ya, ada sholat 5 waktu, diperintah sujud kepada Allah di waktu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib, isya, subuh. Tidak penting kenapa 5 waktu, kenapa beda-beda rakaatnya, kenapa gerakannya seperti itu nggak penting Pak, karena yang penting adalah taat, sholatlah. Perkara nanti mencari tahu kenapa harus dilakukan, silahkan nanti dicari tahu belakangan. Tapi sementara awalnya, tahu atau tidak tahu, jalankan dulu. Banyak orang yang kepo kenapa riba diharamkan, padahal itu bermanfaat katanya. Kami tanya, manfaat apa Pak dari riba? Beliau menjelaskan, orang yang nggak punya rumah Pak, gara-gara riba atau KPR menjadi punya rumah. Orang yang nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, leasing, akhirnya punya kendaraan. Orang yang nggak punya modal, usahanya bisa ditambah modal dengan cara riba atau ke bank. Terus dia menyimpulkan berarti riba itu memberikan manfaat. Kenapa diharamkan? Sesungguhnya mereka itu tidak memberikan manfaat sebenarnya kalau mereka menyadarinya.
karena banyak kami temukan orang-orang bunuh diri dikarenakan hutang dan riba.